Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 639. Dewa Perang Kunlun, menatap ke langit. Entah kapan, langit yang semula biru menjadi sedikit gelap. Dewa Perang Kunlun bergumam, langit akan berubah. Saya khawatir kota Yunhai dan bahkan seluruh kerajaan naga akan jatuh ke dalam badai berdarah. Sekte Harimau Naga, saya harap Anda menang, jangan balas dendam pada orang bodoh. Kalau tidak akan ada sekte naga dan harimau di dunia. Dan keluarga Namong, keluarga Dongfang. Kalian semua harus berhenti bersikap bodoh dan jangan pernah memprovokasi Dewa Perang tertinggi lagi. Kalau tidak, 3 keluarga kaya. Haha. Di mata Yang Maha Tinggi, itu seperti sampah. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan ketiga hantu malang yang sombong dan kejam itu untuk diusir, termasuk tentu saja biarawati Tao kecil yang ketakutan. Guan Qianjun telah menggendong putrinya ke kamar tidurnya. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, Guan Qianjun terus menstimulasi kekuatannya dan ingin membantu putrinya membuang racun. Tapi dia benar-benar tidak bisa menahannya. Jika skill tersebut ditembus sedikit saja, akan menimbulkan rasa sakit seperti penggiling daging pada putrinya. Meskipun dapat membunuh beberapa racun, hal itu juga akan menyebabkan dia mengalami rasa sakit yang lebih parah. Guan Qianjun tidak berani bertindak gegabah. Melihat putriku terbaring di tempat tidur, hampir tidak bergerak dan sekarat. Meskipun dia adalah dewa perang tertinggi yang terkenal, dia tidak dapat berbuat apa-apa dan menjadi semakin putus asa. Dengan mentalitas memperlakukan kuda mati sebagai dokter hidup, dia juga melakukan beberapa panggilan untuk menghubungi dokter top dunia, dan mereka semua adalah ahli racun. Namun setelah mendengar penjelasan Guan Qianjun, mereka merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hal yang paling menakutkan tentang racun ini adalah ia menciptakan dinding besi di tubuh Qian. Sekalipun ada energi untuk menghancurkan dinding tembaga dan dinding besi, itu akan menghancurkan tubuh Qian. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjaga sedikit vitalitas di dantian dan pembuluh darah jantungnya, terus berlari, dan tidak akan mati untuk saat ini. Tetapi, sama seperti kematian, itu hampir selesai. Segera. Racun tersebut juga akan menyerang seluruh dantian dan pembuluh darah jantung bayi, mengubahnya menjadi mayat utuh. Guan Qianjun merosot di kursi tanpa daya, menatap Qian di tempat tidur tanpa berkedip. Selama proses ini, Qi Kunlun masuk dan melihatnya beberapa kali, tetapi dia tidak berani mengganggunya dan pergi diam-diam. Dia tahu betul bahwa dia tidak boleh mengganggu Tuhan Yang Maha Esa saat ini dan membiarkan dia menemani putrinya melalui perjalanan terakhir hidupnya. Tiba-tiba ponsel Guan Qianjun berdering. Itu berdering lama sekali. Dia bahkan tidak mendengarnya. Namun, orang yang menelepon melalui ponsel juga sangat gigih dan menelepon berulang kali. Akhirnya, Guan Qianjun tiba-tiba gemetar dan sepertinya baru saja sadar kembali. Dia melihat ponsel di meja samping tempat tidur dengan sedikit kesal. Ambil. Aku hendak menghancurkan ponselku karena kesal, tapi aku berhenti ketika melihat nama itu muncul di layar. Karena nama itu, Shen Feixue. Melihat nama ini, Guan Qianjun tiba-tiba tercengang. Dia tidak berani menghancurkan teleponnya lagi, tapi dia masih bingung. Saya tidak tahu harus berkata apa setelah menekan tombol panggil. Melihat Qian, yang terbaring di tempat tidur dengan marah, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Shen Feixue harus tahu tentang masalah ini, dan lebih baik mengetahuinya lebih cepat daripada terlambat. Jadi dia menekan tombol itu. Di sana, suara agak kesal Shen Feixue segera keluar, Guan Qianjun, kemana kamu membawa putrimu? Cepat kembalikan padaku. Aku harus mengajaknya makan malam. Saya berjanji pada King untuk membawanya ke restoran anak-anak bintang 3 Michelin untuk makan malam. Jangan lupa dia putriku juga. Sangat mendominasi. Tentu saja Guan Qianjun harus mengakuinya. Dia tersenyum tak berdaya, aku khawatir. Aku khawatir Qian tidak bisa pergi makan malam bersamamu sekarang. Omong-omong, saya merasa semakin bingung. Saya tidak tahu lebih banyak lagi. Bagaimana mengatakan yang sebenarnya? Dia khawatir Shen Feixue akan menjadi gila. Shen Feixue bertanya dengan heran, mengapa Qian tidak bisa pergi makan malam bersamaku? Aku dengan sungguh-sungguh memberitahumu lagi, meskipun dia adalah putrimu, dia juga putriku. Dia seperti putri kandungku. Di mana kamu? Katakan padaku, aku akan pergi dan meminta ribuan padamu sekarang. Sombong. Guan Qianjun hanya bisa melaporkan alamatnya. Mendengar ini, Shen Feixue sedikit terkejut, apa? Hao Yu Tianzuang.
Mengapa Anda pergi ke Haoyu Tianzuang di Yunhai Tiansu? Tianzuang adalah villa bangsawan termewah di Yunhai Tiansu. Apakah kamu punya teman yang tinggal di sana? Sejak kapan kamu punya teman kaya seperti itu? Di masa lalu, Guan Qianjun mungkin bertengkar dengannya, tetapi sekarang, dia tidak bisa mengumpulkan energi untuk bercanda dengannya, jadi dia sangat berterus terang. Haoyu Tianzuang, aku membelinya. Aku akan tinggal di sini bersama Qian. Jika kamu ingin datang, cepat datang. Kemudian telepon ditutup. Ujung lainnya. Shen Feixue ada di kantornya, dan wajahnya dipenuhi amarah karena panggilan telepon. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Guan Qianjun. Sialan kamu. Kamu menjadi semakin kasar padaku. Bibi, aku memberikan tubuhku kepadamu terakhir kali. Apakah itu membuatmu semakin tidak menghargainya? Kalau aku tahu lebih awal, aku seharusnya membangkitkan nafsu makanmu. Sungguh. Aduh. Mereka semua babi besar. Semakin mudah mendapatkannya, semakin kamu tidak menghargainya. Mengatakan itu, Shen Feixue menjadi sangat marah. Dia mengambil setumpuk dokumen dan menghancurkannya di atas meja. Ledakan. Sangat keras. Tapi kemudian, Shen Feixue mengerutkan kening lagi. Lagi pula, dia bukanlah tipe wanita cantik dengan payudara besar dan tidak punya otak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu salah. Mengapa suara Guan Qianjun terdengar sangat lemah? Dan dia terlihat sangat sedih. Aku sudah mengenalnya begitu lama. Aku belum pernah mendengarnya berbicara dengan nada seperti itu, dan jika Qian ada di dekatnya, dia pasti akan bergegas dan memanggilku Bibi Feixue begitu dia tahu akulah yang menelepon. Kenapa? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Apakah terjadi sesuatu? 2 menit kemudian, Shen Feixue yang khawatir bergegas keluar dari pintu perusahaan, dengan cepat melompat ke dalam mobil dan bergegas menuju Yunhai Tiansu. Mengikuti gerbang Yunhai Tiansu, dia melambat dan sedikit ragu. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa tinggal. Dengan identitas dan status Shen Feixue saat ini, meskipun dia dapat dianggap sebagai Bai Fumei yang sangat kaya di Villa Yunhai Tian ini, tidak ada apa-apa. Terlebih lagi, dia tidak tinggal di sini dan tidak tahu apakah penjaga keamanan akan mengizinkannya masuk. Jika penjaga keamanan bertanya, mau kemana? Dan dia menjawab, Haoyu Tianzuang, dia mungkin akan segera diusir. Haoyu Tianzuang, properti super senilai 40 hingga 50 miliar yuan. Maukah kamu membiarkan dia naik ke sana dengan mudah? Memikirkan hal ini, Shen Feixue mengertakkan gigi pada Guan Qianjun. Dasar bajingan. Di Haoyu Tianzuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekalipun Anda memiliki teman yang sangat kaya, Anda tidak bisa tinggal di tempat seperti itu. Apalagi yang bisa Anda katakan, Anda tinggal di sana dan membeli Haoyu Tianzuang. Konyol. Singkatnya, Shen Feixue masih berencana menghentikan mobil di gerbang dan menelepon untuk bertanya kepada Guan Qianjun. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat gerbang terbuka dan beberapa penjaga keamanan melangkah mendekat. Awalnya, Shen Feixue mengira penjaga keamanan datang untuk mengusirnya. Brengsek. Bibi, tidak bisakah kamu berhenti di sini sebentar? Bab 640. Shen Feixue menghela nafas, membuka jendela dan hendak menjelaskan, tetapi penjaga keamanan berkata dengan sangat gugup, apakah ini Nona Shen? Shen Feixue mengangguk tanpa sadar. Penjaga keamanan segera berkata, Nona Shen, silakan masuk. Haoyu Tianzuang. Tuan Guan sudah menunggu Anda harus cepat. Wajahnya serius. Shen Feixue gemetar, dan langsung menginjak pedal gas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, boom. Terburu-buru melewati pintu itu. Ada beberapa pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Bagaimanapun, Yunhai Tiansu dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan setiap tingkat dijaga oleh sebuah gerbang dan semakin banyak penjaga keamanan. Tetapi, kemanapun mobil Shen Feixue melaju, dia segera membuka pintu dan dengan hormat mendesak Shen Feixue untuk pergi ke Haoyu Tianzuang. Hal ini membuat Shen Feixue hampir yakin. Guan Qianjun benar-benar membeli Haoyu Tianzuang. Ini mengejutkannya. Sebuah rumah bernilai miliaran. Tapi dia tidak bisa memikirkannya sekarang. Dia merasa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dia bergegas ke gerbang Haoyu Tianzuang dalam satu tarikan napas. Kedua pintu megah itu juga terbuka dengan cepat. Pengurus rumah tangga dan petugas keamanan sudah menunggu di pintu dan dengan cepat menyambut masuknya Shen Feixue. Shen Feixue masih bertanya, siapa pemilik Haoyu Tianzuang ini?
Pengurus rumah tangga menjawab dengan hormat, Nona Sen, seluruh Haoyu Tianzuang adalah milik Tuan Guan Qianjun, tapi jangan bahas masalah ini untuk saat ini. Tuan Guan sedang menunggu Anda di kamar tidur putri kecil. Tolong cepat masuk. Saat dia mengatakan itu, kepala pelayan juga memasang ekspresi panik yang tak terlukiskan di wajahnya. Sen Feixue sangat ketakutan hingga jantungnya terus berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara gemetar, Apakah ada yang salah dengan Qian? Benarkah? Kepala pelayan itu menundukkan kepalanya. Semua pelayan dan petugas keamanan menundukkan kepala. Saya tidak berani menjawab pertanyaan ini. Sen Feixue segera melangkah masuk. Haoyu Tianzuang sangat mewah dan luas. Bahkan Sen Feixue telah mengunjungi banyak rumah orang kaya, tetapi dia belum pernah melihat kemewahan seperti ini. Biasanya, dia akan berteriak dan bertanya-tanya bagaimana Guan Qianjun bisa membeli tempat yang begitu berharga, tapi sekarang, dia begitu putus asa sehingga dia hanya berharap tidak terjadi apa-apa pada Qian. Jika terjadi sesuatu, Guan Qianjun saja yang terlibat. Lagi pula dia sangat kuat. Qian masih anak-anak. Mengikuti kepala pelayan, kami segera masuk ke dalam. Sebelumnya, tentu saja Guan Qianjun memberitahu penjaga keamanan di luar dan juga memberitahu pengurus rumah tangga bahwa Sen Feixue akan datang dan meminta mereka untuk membuka pintu dan segera mempersilakan dia masuk. Guan Qianjun sangat khawatir. Sen Feixue terlambat satu langkah, takut dia tidak akan bisa melihat Qian hidup-hidup. Lagi pula, sekarang, Dewa Perang Tertinggi tidak berdaya melawan racun putrinya. Bahkan, selama dia melepaskan energi batin lagi, Qian akan kewalahan dan mati. Sekarang Qian, itu semua tergantung pada kemauannya sendiri dan sisa vitalitas di hati dan dantiannya. Jika kita membandingkan ini dengan pertempuran, vitalitas dalam dantian dan hati seperti dua stasiun perang yang ditempatkan di dataran tinggi, saling mengawasi dan membantu, tetapi mereka dikelilingi oleh pasukan iblis yang padat. Mereka akan menyerang kedua dataran tinggi ini kapanpun dan dimanapun. Meskipun masalah ini tidak diberitahukan kepada orang lain, semua orang tahu apa yang terjadi di Haoyu Tianzuang. Beberapa mayat berdarah diseret keluar. Ada juga orang yang seluruh anggota tubuhnya patah. Dua di antaranya masih muda. Jelas sekali. Sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di puncak gunung. Jadi, setelah penjelasan Guan Qianjun, penjaga keamanan itu menjadi sangat gugup. Di bawah kepemimpinan pengurus rumah tangga, Sen Feixue dengan cepat memasuki kamar anak-anak. Kemudian, dia melihat Guan Qianjun duduk di kursi di samping tempat tidur. Sesosok tubuh kecil terbaring di tempat tidur. Ketika Sen Feixue melihatnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melangkah dengan panik dan tiba-tiba berseru. Berbaring di tempat tidur adalah Qian. Tapi apakah ini Qian? Awalnya, dia sangat imut dan berwarna merah jambu, tapi sekarang, seluruh tubuhnya berwarna biru kehitaman, dan kulitnya menjadi sangat kasar dan kering, seperti dasar sungai yang kehilangan kelembapannya dan terkena sinar matahari selama beberapa hari. Sen Feixue menghirup udara dingin dan berteriak dengan panik, Qian. Apakah Qian diracun? Dia segera naik ke tempat tidur, berlutut di samping tempat tidur, mengulurkan tangannya untuk menguji pernapasan Qian, lalu menekan aorta dan jantungnya. Sen Feixue juga dianggap sebagai seniman bela diri setengah terlatih, setelah berlatih taekwondo dan jiu-jitsu. Dia juga memiliki pengetahuan dalam pengobatan dan pertolongan pertama, jadi sekilas, dia tahu bahwa Qian diracun. Nyatanya, orang awam pun bisa melihat keadaan bayi kecil yang lucu itu. Setelah memeriksa kondisi dasarnya, Sen Feixue menjadi lebih panik. Qian sangat kritis. Jika kita tidak memberikan pertolongan pertama, nyawanya mungkin tidak terselamatkan. Guan Qianjun, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak segera mengirim Qian ke rumah sakit? Tiba-tiba dia menoleh dan menatap Guan Qianjun dengan tajam. Dalam sekejap, kecantikannya menjadi pucat dan wajahnya pucat. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dengan kaku, tidak ada gunanya mengirimnya ke rumah sakit. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkannya, apalagi rumah sakit. Dia sangat keracunan, dan tidak peduli metode apa yang digunakan, itu tidak mungkin. Didetoksifikasi. Biarkan saja dia berbaring dengan tenang sebentar dan tetap bersamanya, jika tidak. Saat dia berbicara, Guan Qianjun tidak bisa menahan tersedak. Kalau tidak, Qian takut. Dia akan mati lebih cepat. Sen Feixue tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan menamparkan wajah Guan Qianjun dengan keras. Bentak. Awalnya,
Dewa Perang tertinggi bisa saja mengelak, tapi dia tidak melakukannya dan menerima tamparan itu secara tiba-tiba. Tiba-tiba, naga emas bercakar 5 muncul di pipi kanan. Tetapi dia sepertinya tidak merasakan sakit, dan bahkan menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum pada Shen Feixue. Hanya senyuman ini, penuh kepahitan, penuh ketidakberdayaan, penuh kesedihan. Air mata Shen Feixue keluar. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas. Apa yang terjadi? Apakah musuh Qian Qian dan ibunya datang berkunjung? Dia diracuni seperti ini, Guan Qianjun. Kamu berjanji padaku lagi dan lagi. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Qian Qian. Aku akan melindunginya. Bagaimana kamu bisa melindunginya? Bagaimana kamu membiarkannya diracuni seperti ini? Racun macam apa dia? Kamu tidak bisa menyelamatkannya, bukan berarti rumah sakit tidak bisa menyelamatkannya. Kirim dia ke rumah sakit secepatnya. Temukan dia dengan cepat. Temukan seseorang yang bisa mendetoksifikasi dia dengan cepat. Dunia ini begitu besar dan di sana ada begitu banyak orang yang cakap. Selama aku mengeluarkan uang, kenapa aku tidak bisa tetap mengundangmu? Kamu bisa tinggal di rumah mewah seperti Hao Yutianzuang, kenapa kamu tidak ingin mengeluarkan uang? Dan tidak ingin mengeluarkan uang untuk menyelamatkan putrimu. Dia berteriak tidak jelas sampai akhir, dan dia sedikit tidak jelas. Seluruh tubuhnya yang halus gemetar karena kecemasan. Guan Qianjun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, saya juga ingin mempekerjakan ahli atau dokter terkenal yang dapat menyembuhkan racun Qian Qian. Tidak peduli berapa biayanya. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya, tidak apa-apa, tapi ini sama sekali tidak mungkin. Racun di Qian Qian sangat aneh. Bukan hanya racun, tapi juga semacam kekuatan jahat. Bahkan aku tidak bisa diselamatkan, apalagi orang lain. Shen Feixue, ini. Dia sangat marah sehingga dia mendorong Guan Qianjun dengan keras. Dia berteriak keras, saya bahkan tidak bisa menyelamatkan Anda. Apa maksud Anda? Apakah Anda pikir Anda kuat? Apakah Anda pikir Anda yang terbaik di dunia? Jika Anda tidak bisa menyelamatkan saya, bisakah orang lain tidak menyelamatkan Anda? Kentut. Kentut. Aku sedang mencari dokter sekarang. Aku sedang mencari dokter sekarang. Dia segera mengeluarkan ponselnya, tetapi karena tangannya gemetar, dia menjatuhkan diri. Telepon jatuh ke tanah. Dia segera berlutut untuk mengambilnya. Saat ini, suara yang sangat lemah terdengar dari belakang. Bersambung.